Halo teman-teman, kembali lagi di channel IB School. Kali ini kita akan lanjut ya, pembahasan untuk tes akademiknya. Kali ini bagiannya penalaran numerik. Ini akan berbeda dengan video-video Mimin sebelumnya, karena di video kali ini Mimin akan coba bahas beberapa materi ini. Sedangkan di video-video sebelumnya itu lebih banyak soal-soal cerita ya teman-teman. Oh ya, buat kalian juga yang ingin mengikuti tryout soal prediksi khusus tes akademik di tahun ini adalah list tryoutnya ya teman-teman. Caranya masih sama, kalian tinggal klik tombol gabung saja di channel YouTube IB School. Nanti kalian bisa dapat semua tryoutnya dan juga keuntungan lainnya. Oke, langsung ya teman-teman, kita ke soal pertama. Soal nomor 1. Nilai X yang memenuhi 2 pangkat 2 log 3X sama dengan 27 adalah A2, B3, C5, D7, E9. Nah teman-teman, ini soal yang terlihat sulit sebenarnya, tapi gampang ya cara mengerjakannya karena ini itu menggunakan sifat logaritma. Catatannya Mimin taruh di sini supaya kalian lebih mudah menghafalnya. Jadi kalau ada A pangkat A log B, itu jadinya langsung B teman-teman. Nah, ingetin ya sifat ini, kuncinya karena A di sini sama, lalu di sini ada logaritma, itu jadi bisa langsung dicoret. Sehingga tinggal sisa B-nya, makanya di sini jadinya sama dengan B. Gitu ya, teman-teman sifatnya. Jadi, kalau misal kalian ada 3 pangkat 3 log 4X. Nah, ini kan 3 dan 3-nya sama, lalu di sini ada logaritma di pangkatnya, maka kalian tinggal coret saja, sisanya tinggal 4X. Nah, sekarang kita ke soal. Di sini kan 2 dan 2-nya sama, lalu ini ada logaritma, maka tinggal kita coret ya teman-teman bentuk eksponensial logaritma ini. Jadinya tinggal 3X sama dengan 27, X-nya sama dengan 27 per 3, karena 3-nya pindah ke kanan jadi dibagi. Dapat teman-teman X-nya sama dengan 9. Nah, bisa ya? Ini soal tipe eksponensial logaritma teman-teman. Jadi jawabannya yang E. Kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui matrik A itu 3, 4, 1, 2, lalu B-nya 3, 2, P3, dan C-nya 1, 1, 2, Q. Jika determinan AB sama dengan determinan 2C, maka P tambah Q-nya adalah... Oke teman-teman, ini adalah materi dari matriks ya. Jadi yang harus kalian ingat di sini catatannya, itu jika ada determinan, misalnya Mimin determinan dari 2150. Nah, cara mencarinya, teman-teman harus kali silang. Yang 2 di sini kali dengan 0, jadinya 0. Lalu dikurang dengan, nah yang 1 juga kali silang dengan 5 ya, jadi 5. Maka hasil dari determinan ini adalah 0 kurang 5, yaitu min 5. Nah, bisa ya cara determinankan matriks. Jadi tinggal kali silang, lalu dikurangkan hasilnya. Sekarang kita tinggal ke soal. Di soal ini diberitahu bahwa determinan AB. Cara cepatnya teman-teman nggak perlu A kali B dulu baru dideterminankan. Jadi teman-teman bisa langsung dipisah saja determinan A-nya dikali dengan determinan B sama dengan, nah ini ya, determinan dari 2C. Ini pun sama teman-teman, tidak perlu mengalihkan 2 dan C-nya. Ini tinggal pakai sifat. Karena determinan 2C, 2-nya bisa ke depan, tapi jangan lupa dipangkatkan 2. Jadi 2 pangkat 2 dari determinan C. Nah, ini sifatnya ya. Jadi ini yang harus kalian hafalkan sebenarnya. Setelah ini sudah gampang, teman-teman. Tinggal kita cari determinannya masing-masing. Determinan A, berarti kita fokus ke matrik A ya, yang ini yang di atas. Jadi 3-nya kita kali 2, seperti di contoh Mimin tadi. Dikurang dengan, ya, yang 4 kita kali 1, jadi 4. Oke, ini dikurung ya, determinan A-nya 6 kurang 4, dikali determinan B-nya juga sama caranya. Berarti ini tinggal 3 kali 3, yaitu 9, dikurang dengan yang 2 kali P ini jadi 2P. Lanjut ya, sama dengannya, ini 2 pangkat 2 itu 4. Lalu determinan C kita fokus ke matrik C. 1 kali Q di sini jadinya 1 Q atau Q saja. Dikurang dengan 1 kali 2 di sini jadinya 2. Jangan lupa kasih kurung teman-teman, karena ini akan dikali satu-satu dengan 4 yang di depan. Nah, sampai sini bisa ya, kita lanjutkan. 6 kurang 4 itu 2. Nah, yang ini turun saja teman-teman, yang 9 kurang 2pi. Nah, yang ini teman-teman, kenapa dikasih kurung tadi? Karena kita akan kali satu-satu. 4 kali Q-nya 4Q, dikurang dengan 4 kali 2-nya 8.
Ini yang kiri kali 1 juga ya. Yang 2 kali 9, 18, dikurang dengan yang 2 kali 2P-nya itu 4P. Sama dengan yang kanan tulis ulang, 4Q kurang 8. Oke, kita pindah-pindah ya teman-teman. Yang ada variabelnya ke kanan saja, yang nggak ada ke kiri. Jadinya 18 ditambah 8, karena min 8 pindah ke kiri jadinya plus, diubah tandanya. Lalu sama dengan 4Q ditambah 4, karena min 4P pindah ke kanan jadi plus 4P. 18 tambah 8 itu 26, sama dengannya 4Q tambah 4P. Nah ini kita tulis ulang dulu ya teman-teman, tapi kita urutkan. Jadinya 26 sama dengan 4P-nya taruh depan ditambah 4Q. Nah ini supaya kalian mudah saja melihatnya. Nah coba kalian perhatikan teman-teman, yang ditanyakan P plus Q, sedangkan kita adanya 4P plus 4Q. Maka semuanya kita bagi 4. Jadi 26 bagi 4 itu hasilnya 6,5, karena 6,5 kali 4 itu 26 ya, sama dengan, nah yang 4P bagi 4 itu P, ditambah dengan yang 4Q bagi 4 itu Q. Nah dapat ya jawabannya, nilai dari P tambah Q-nya ternyata 6,5. Jika lihat di opsi berarti yang D jawabannya. Bisa ya teman-teman ingetin sifat-sifatnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Alfa adalah sebuah sudut lancip yang memenuhi 2 cos kuadrat alfa sama dengan sin kuadrat alfa, maka tan A atau tan alfa sama dengan. Nah, teman-teman, ini adalah bentuk soal trigonometri. Ini pun sama, terlihat sulit, ada persamaan, tapi sebenarnya ini gampang. Catatannya yang penting kalian tahu ya, di sini Mimin tulis, tan A itu sama dengan sin A per cos A. Nah, ini yang harus kalian ingat. Maka dari persamaan tadi, yang ini yang disoal, 2 cos kuadrat A sama dengan sin kuadrat A, yang cos kuadrat A-nya tinggal pindahkan ke kanan. Jadinya 2 sama dengan sin kuadrat A per cos kuadrat A, karena pindah ke kanan itu dibagi ya. Nah, maka ini 2 Mimin tulis ulang saja sama dengan, nah ini kan sama-sama ada pangkat 2 teman-teman, maka kita keluarkan saja. Jadinya sin A per cos A, ini kita kurung, di luar kurungnya ada pangkat 2. Ini artinya masing-masing punya pangkat 2. Sama ya, ini bentuknya sebenarnya dengan yang di atas. Nah, pangkat 2 ini teman-teman kalau ke kiri itu jadinya akar. Maka jadinya akar 2 itu sama dengan nilai dari sin A per cos A. Nah, di catatan Mimin tadi sudah dijelaskan, sin A per cos A itu adalah nilai dari tan A. Nah, ini ya, tan A sama dengan sin A per cos A. Maka bisa kita ganti teman-teman, sin A per cos A di sini jadi tan A, sama dengan yang akar 2-nya turun saja. Nah, dapat teman-teman, jawabannya berarti dari soal ini itu adalah akar 2. Bisa ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurang 4x ditambah 10 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Nilai dari x1 per x2 ditambah x2 per x1 adalah... Nah, teman-teman, ini itu materinya persamaan kuadrat, terutama bentuk akar. Sebelum mencari ini harus disederhanakan dulu pertanyaannya yang x1 per x2 ditambah x2 per x1. Caranya sama seperti kita menjumlahkan pecahan, teman-teman. Yang bawah ini dikali ya pernya, yang x2 kali x1 itu jadinya x2 kali x1 saja. Lalu yang ini kali silang, teman-teman, gitu ya, kalau menjumlahkan pecahan. Jadi x1 kali x1 di sini jadi x1 kuadrat. Ditambah dengan, nah yang ini juga kali silang, x2 kali x2 di sini itu x2 kuadrat. Nah setelah jadi bentuk seperti ini baru kita bisa kerjakan teman-teman. Cara mengerjakannya kalian hafalkan ya, ini bentuk rumusnya. Dari x1 kuadrat tambah x2 kuadrat, itu rumusnya adalah min b per a pangkat 2 dikurang dengan 2 kali c per a. Untuk penjabaran menjadi rumus seperti ini, Mimin nggak jelasin karena itu terlalu panjang. Kalian langsung saja hafalkan rumus ini ketika nemu x1 kuadrat tambah x2 kuadrat. Lalu untuk yang bawah x2 kali x1 itu rumusnya c per a. Nah, ini ya teman-teman, ingetin rumus-rumus ini. Nah, setelah ini coba kita lebih sederhanakan lagi ya. Min b per a kuadrat ini kan bisa kita jabarkan. Min b kali min b-nya jadi b kuadrat, dibagi dengan a kali a-nya itu a kuadrat. Jadi b kuadrat per a kuadrat, dikurang dengan sisanya kita tulis saja 2 kali c per a dibagi dengan c per a. Nah, coba kalian lihat teman-teman, semuanya ini ada per a. Jadi bisa kita coret a di sini, tapi yang di pangkat 2 itu kecoret cuma 1. Jadi tinggal a saja ya, karena di situ a-nya pangkat 2. Sehingga tinggal b kuadrat dikurang 2 kali c dibagi dengan c.
Setelah ini kita harus tahu nih nilai B berapa, A berapa, C berapa. Caranya teman-teman dalam bentuk persamaan kuadrat itu bentuk umumnya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah teman-teman berarti A di sini itu sebagai 3, B di sini sebagai min 4, C di sini sebagai 10. Nah ini tinggal kita ganti ke carian kita yang tadi. Berarti ini yang B kuadrat per A kita ganti B-nya ya dengan min 4. Jangan lupa ada kuadrat, A-nya tadi 3 jadi per 3. Dikurang dengan 2 kali C-nya. C-nya kita lihat lagi tadi itu yang 10 ya posisinya. Jadi 2 kali 10 dibagi dengan C. C-nya itu tadi 10. Min 4 pangkat 2 itu 16. Jangan lupa ada per 3-nya. Dikurang 2 kali 10, 20 per 10. Nah ini teman-teman mengurangkan 16 per 3 dikurang 20. Itu seperti ini. Mimin tulis di sebelah sini ya. 16 per 3 jika dikurang 20. Ini penyebutnya samakan dulu teman-teman. Ini kan 3. Berarti yang 20 di sini harus 3 bawahnya. Tapi yang atas juga harus dikali 3. Nah gitu ya cara menyamakannya. Jadi 16 per 3 dikurang 20 kali 3, 60 per 3. 16 kurang 60 itu min 44. Jangan lupa ada per 3. Oke, kita ganti berarti ya teman-teman yang tadi 16 per 3 kurang 20 ini jadinya min 44 per 3. Jangan lupa ada per 10-nya. Nah kalau bentuk seperti ini langsung teman-teman 3 yang bawah kali 10 yang bawah. Jadi min 44 per 30. Kalau disederhanakan sama-sama bagi 2 jadinya min 22 per 15. Nah dapat teman-teman inilah jawaban dari soal ini. Bisa ya kita lanjut ke soal berikutnya. Jika rataan A-2, B plus 3, C plus 5 adalah 6, maka rataan dari A plus 4, B plus 6, C-1 adalah... Nah, teman-teman kaitannya dengan statistik, khususnya rata-rata, tapi ini masih dalam bentuk sederhana ya, bukan dalam bentuk tabel. Yang buat bingung di sini karena ada variabel A, B, C-nya. Oke, coba kita kerjakan ya. Jadi teman-teman, rumus rataan itu kan tinggal jumlah semua datanya bagi banyak datanya. Berarti rataannya ini bisa kita jumlahkan ya teman-teman. A-2 tambah B plus 3 tambah C plus 5. Itu banyak datanya ada 3, berarti dibagi dengan 3. Nilainya sudah ada teman-teman, yaitu 6 di sini di soal diberitahu. Nah, tujuannya kita harus mencari nilai A, B, dan C dulu di sini. Berarti yang 3 ini kita kali ke 6 ya, teman-teman. Lalu min 2 tambah 3 tambah 5 ini bisa. Hasilnya itu 6, kita taruh 6. Lalu jangan lupa masih ada A tambah B tambah C. Jangan lupa tadi dikali ya yang bawah ke sebelah kanan. Jadinya 3 kali 6 itu 18. Maka nilai A tambah B tambah C-nya sama dengan 18 kurang 6. Jadi A tambah B tambah C-nya itu 12. Nah, dapat teman-teman nilai A tambah B tambah C itu 12. Nah, nilai inilah sebenarnya yang akan kita cari untuk mencari rataan kedua. Nah, untuk rataan kedua berarti kita gunakan cara yang sama, teman-teman. Berarti tinggal kita rata-rata ya ini. Yang A plus 4 dan B plus 6 dan C-1. Jadi tinggal kita jumlahkan. A plus 4 tambah B plus 6 ditambah C-1. Jangan lupa bagi banyak datanya berarti ada 3. 4 tambah 6 kurang 1, teman-teman. Itu 9 ya. Jadi kita dapat 9 ditambah dengan A tambah dengan B tambah dengan C. Jangan lupa ada per 3. Nah, sampai sini ini bisa dikerjakan ya, karena nilai A tambah B tambah C ini itu sudah dapat tadi teman-teman yang di sini. Nah, ini ya, A tambah B tambah C itu nilainya 12. Maka tinggal kita masukkan 9 tambah 12 dibagi dengan 3. 9 tambah 12 itu 21, jika dibagi 3 berarti 7. Nah, dapat teman-teman jawabannya berarti yang C, 7. Bisa ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nilai dari limit berikut ini. Limit X mendekati tak hingga dari akar 4X kuadrat dikurang 5X tambah 5 dikurang dengan akar 4X kuadrat tambah X dikurang 3 adalah... Oke teman-teman, ini sebenarnya materinya sudah ganti tentang limit ya. Jadi soal tipe ini sebenarnya mudah, tapi ada juga cara panjangnya yang kali sekawan. Nah kalau Mimin ini menyarankan kalian hafalkan rumus yang cepat ini ya. Jadi untuk catatannya Mimin taruh sebelah kanan saja. Jika teman-teman punya limit X mendekati tak hingga dari akar AX kuadrat tambah BX ditambah C dikurang dengan akar PX kuadrat ditambah QX ditambah R, itu teman-teman kalian tinggal lihat nilai A dan P-nya.
Kalau nilai A lebih dari P, maka itu hasil dari limitnya adalah tak hingga. Langsung dapat jawabannya. Tapi jika A-nya kurang dari P-nya, maka jawabannya langsung min tak hingga. Tapi jika A-nya sama dengan P-nya, maka teman-teman harus gunakan rumus B dikurang Q per 2 akar A. Tentu nilai B, Q, dan A-nya sesuaikan dengan yang di catatan. Nah, sekarang tinggal kita praktekkan ya. Berarti pada soal limit ini, itu A-nya adalah si 4 ini, teman-teman. B-nya berarti yang min 5 ini, lalu C-nya berarti yang 5 ini, lalu 4 di sini sebagai P-nya, lalu yang X ini sebagai Q, tapi ingat koefisien X itu kan 1, berarti Q-nya nanti 1, lalu 3 inilah sebagai R-nya. Nah, tinggal kita bandingkan ya, A dan P-nya kita lihat. Karena di sini A dan P-nya sama-sama 4, berarti gunakan rumus yang ketiga. Di mana A sama dengan P, rumus ketiga itu sama dengan B min Q per 2 akar A. Tinggal kita masukkan ya. B-nya berarti ini ya, yang min 5 ini ya. Tadi kita sudah tandai, berarti min 5 dikurang dengan Q-nya berarti yang ini, yang X. Ingat yang dimasukkan yang koefisiennya, berarti X itu koefisiennya 1, cuman tidak pernah ditulis, jadi X saja. Maka di sini jadi 1 Q-nya, dibagi dengan 2 akar A. A-nya berarti yang ini ya, yang 4. Jadi dapat teman-teman, min 5 kurang 1 min 6, dibagi dengan 2 akar 4 itu 2. Jadinya min 6 per 4. Jika kita perkecil, ini hasilnya berarti min 3 per 2. Nah, bisa ya teman-teman? Jadi ingetin catatan yang Mimin kasih. Kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui integral dari 0 ke 1 dari X kuadrat ditambah PX ditambah 2DX sama dengan 3, nilai P yang memenuhi adalah. Nah, teman-teman, kali ini tentang integral ya. Sebelum mengerjakan, Mimin akan tulis catatan seperti biasa. Jika ada integral dari AX pangkat N dx, itu jadinya A per N plus 1, X-nya juga pangkatnya jadi N plus 1. Nah, teman-teman, ini masih ingat nggak waktu SMA? Jadi, jika misalnya ada X pangkat 3, diintegralkan jadinya X-nya tulis, yang di bawah tinggal pangkatnya yang 3 ditambah dengan 1, ini sudah rumus, yang atas juga ya, untuk pangkatnya 3 tambah 1. Nah, begini teman-teman, jadinya kita dapat X pangkat 3 itu integralnya adalah X pangkat 4 per 4. Nah, tapi teman-teman, jika hanya angka saja, misalnya 5, mau diintegralkan, itu tinggal tambah X, jadinya 5X. Begitupun dengan angka lainnya, misalnya 7 mau diintegralkan, itu langsung jadi 7X. Nah, sampai sini konsepnya bisa ya. Kalau bisa kita langsung kerjakan teman-teman soalnya. Berarti untuk X pangkat 2 di sini, jika diintegralkan jadinya X per pangkatnya ya, yang 2 tambah 1, jangan lupa di sini juga 2 tambah 1, ditambah dengan, nah yang PX juga sama teman-teman, X itu kan pangkatnya 1 ya, jadi untuk PX ini diintegralkannya jadi PX per pangkatnya tadi 1 tambah 1, untuk pangkat PX-nya juga 1 tambah 1, ditambah dengan 2 di sini kalau diintegralkan tinggal tambah X teman-teman, jadi 2X. Jangan lupa batasnya masih ada 1 sampai 0, jadinya ditulis di kanan, sama dengan 3. Nah sampai sini ini udah enak teman-teman, langsung kita sederhanakan. X pangkat 2 tambah 1 berarti X pangkat 3 per 2 tambah 1 jadi 3, ditambah dengan PX 1 tambah 1-nya 2, per 2 karena 1 tambah 1 ya, ditambah dengan 2X, batasnya jangan lupa 1 ke 0, sama dengan 3. Nah ini teman-teman, batas inilah yang akan kita gantikan ke nilai X-nya. Pertama dimulai dari batas yang atas, yaitu 1. Kita ganti ke X di sini ya teman-teman. Jadinya 1 pangkat 3 dibagi 3, ditambah P kali 1 pangkat 2 bagi 2, ditambah 2X berarti 2 kali 1. Nah ini kita kasih kurung, dikurang dengan sekarang batas bawah teman-teman, berarti yang 0 di sini kita ganti ke X yang ini, dan ini. Sama seperti tadi, jadinya 0 pangkat 3 per 3. Yang ini jadi P kali 0 pangkat 2 per 2, ditambah dengan 2 kali 0. Jangan lupa dikasih kurung sama dengannya 3. Oke, kita lanjutkan. Ini jadinya buka kurung 1 pangkat 3, 1 per 3-nya masih ada, ditambah dengan P kali 1 pangkat 2 tetap P ya. Jangan lupa ada per 2, ditambah 2 kali 1, 2. Dikurang dengan, nah ini teman-teman, 0 pangkat 3 bagi 3 jelas 0. Yang ini juga P kali 0 pangkat 2 per 3 jelas 0, yang 2 kali 0 jelas 0. Jadi ini 0 tambah 0 tambah 0. Jangan lupa kasih kurung. Nah ini teman-teman, jika dikurang 0 semua gini, berarti tetap ya hasilnya adalah 1 per 3 tambah P per 2 ditambah 2, sama dengannya 3.
Sampai sini pecahannya harus kita hilangkan dulu supaya lebih mudah. Di sini ada 3, di sini ada 2. Maka KPK dari mereka atau 3 kali 2 saja langsung ya, yaitu 6, itu sebagai pengali ke semua bilangan. Jadi semua bilangan kita kali dengan 6. 6 bagi 3 di sini 2, kali dengan 1 jadinya 2, ditambah dengan 6 bagi 2 di sini jadi 3, 3 kali P di sini jadi 3P. Lalu yang 6 langsung kali 2 karena tidak ada pernya. Jadinya 12. Sama dengan 6-nya kali 3 itu jadi 18. Maka 2 tambah 12 ini 14. Jangan lupa ditambah 3P sama dengan 18. Jadinya 3P sama dengan 18 kurang 14. Jadinya P sama dengan 4/3. Ini dari 18 kurang 14 itu 4. Per 3-nya dari yang di depan P ya. Nah, dapat teman-teman jawabannya adalah 4/3. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini terkait tes penalaran numerik Polri. Semoga kalian dapat hasil yang maksimal di tes ini, dan terima kasih.